Di bait Nabi SAW, keturunan baginda Nabi, keturunan baginda Nabi, keturunan baginda Nabi, keturunan baginda Nabi. Nabi punya keturunan. Jadi Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain khususnya, terus sampai hari ini yang sering disebut kaum asyraf, habaib, 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 habaib. Aduh dudu, berhenti jantungku saat aku baca. Katakan oleh Nabi, ahli bait Nabi itu adalah termasuk ahli bait Nabi itu siapa sih? Kemudian setelah itu apa? Keturunan-keturunan. Sampai hari ini para habaib, sampai hari ini para habaib, sampai hari ini para habaib, sampai hari ini para habaib. Aduh dudu, berhenti jantungku, bisa percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ku awali dengan sebuah pertanyaan kepadamu tentangmu, tentang dirimu. Siapakah engkau? Apakah engkau adalah dirinya sebagaimana pengakuan-pengakuanmu? Jika engkau adalah dirinya, apa hujamu bahwa engkau adalah dia? Tunjukkanlah kepada dunia bahwa engkau adalah dia. Bukan hanya mencari pembenaran atas pengakuan-pengakuanmu dari dunia, tetapi engkau tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kebenaran kepada dunia atas segala pengakuan-pengakuanmu. Siapakah engkau? Kutanyakan kepadamu, kepada para muhibbinmu, kepada para singa-singa hadrat maut, ku persilakan kepadamu, kepada para pembelamu, untuk menyanggah apa yang saya katakan tentangmu, tentang dirimu. Apakah engkau adalah dia sebagaimana pengakuan-pengakuanmu? Siapakah engkau? Walau selaksa mutiara-mutiara kataku senandungkan dalam kidung-kidung puji-pujian untukmu, mungkin saja kidung-kidung puji-pujian itu tidak sebanding dengan kemuliaanmu. Siapakah engkau? Engkau yang dulu disingkirkan, engkau yang dulu diabaikan, terzolimi, teraniaya oleh umat ini, sehingga di detik-detik terakhir hidupmu engkau berseru, hal min nasirin yansuruni. Adakah penolong yang akan menolongku? Katamu lirih. Dikala engkau kehausan di tepian sungai Eufrat, ketika engkau dihalangi untuk meminta seteguk air dari sungai Eufrat, siapakah engkau? Yang umat ini begitu tegah terhadapmu, yang tidak mengizinkanmu untuk meneguk setitik air pun. Tetapi kini begitu banyak umat ini mengakui dirinya sebagai dirimu. Tanpa rasa malu mereka mengaku sebagai engkau, mengaku sebagai keturunanmu, mengaku sebagai orang-orang yang mencintaimu. Tetapi sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membenci ajaran-ajaranmu. Dengan berdalih mereka hendak membersihkan kerak susu, tetapi justru
Mereka meneguknya seteguk demi seteguk, seolah-olah mereka mendukung agama. Padahal di balik itu semua, mereka berbuat untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan kelompoknya. Siapakah engkau yang dulu umat ini begitu bangga menghinamu? Bahkan dengan begitu bangganya mereka melaknatmu di atas mimbar-mimbar Jumat di setiap pelosok-pelosok negeri. Kini seolah-olah mereka memujamu, mencintaimu, tetapi sesungguhnya mereka ingin meraih keduniaan dengan membawa-bawa kemuliaanmu. Imam Syafi'i di dalam diwannya pada halaman 103 berkata, orang-orang yang sholat tidak bersolawat kepada kalian, maka sholatnya tidak sah. Yakfikum min azimil fakri ankum man lam yusallu alaikum la sholata lahu. Siapakah engkau? Apakah engkau adalah mereka? Kaum yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai engkau. Apakah perkataan Imam Syafi'i itu ditujukan untuk mereka, untuk para habib-habib dari hadrat maut? Engkaukah mereka itu? Seperti pengakuan-pengakuan mereka bahwa mereka itu adalah engkau, bahwa mereka itu adalah keturunanmu. Sungguh, pengakuan-pengakuan mereka itu hanyalah sebuah dusta, sebuah kebohongan yang mengatasnamakan dirimu. Sekali lagi, engkau bukan mereka. Engkau bukan para habib-habib dari Yaman. Mereka berdusta tentangmu, berdusta atas namamu. Lalu, siapakah engkau yang kemuliaanmu diabadikan di dalam Al-Quran? Allah berfirman, innama yuridullah liyushiba alaikum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahhira. Engkaulah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berjalan di atas risalah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengenalmu, wahai ahlul bait. Siapakah engkau? Siapapun yang akidahnya tidak terkontaminasi oleh akidah para penguasa zalim, penguasa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, perusak risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Umar bin Abdul Aziz, maka akan mengenalmu sebagai pionir, sebagai pemimpin Al-Quran. Lalu siapakah engkau, wahai ahlul bait? Katakan oleh Nabi, ahli bait Nabi itu adalah termasuk ahli bait Nabi itu siapa sih? Yang pertama adalah Rasulullah. Rasulullah adalah masuk dari ahli bait Nabi dan Nabi Muhammad imamnya, pemimpinnya. Setelah itu Ashabul Kisah. Ashabul Kisah adalah 5 orang yang bersama Nabi, yaitu Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan dan Husain. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Buya Yahya ini, bahwa
ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ahlu kisah, orang-orang yang berada di dalam selimut ketika ayat kesucian ahlul bait itu diturunkan, yaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Tidak perlu ditambah-tambah lagi dengan yang lainnya. Apalagi para habib dari hadrat maut itu dikatakan sebagai ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, sebagaimana pengakuan mereka selama ini. Itu tidak terkonfirmasi kebenarannya secara ilmiah. Di bait Nabi SAW, keturunan baginda Nabi, terus sampai hari ini yang sering disebut kaum asyraf, habaib. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, ketika ayat innama yuridullah liyushiba alaikum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahhira, beliau Ummu Salamah sebagaimana yang dinukil oleh Imam At-Tahawi di dalam kitabnya Muskilul Atsar pada jilid 1 halaman 227, beliau Ummu Salamah berkata, an Ummu Salamah qalas nujilat hazihil ayah fi Rasulillah wa Ali wa Fatimah wa Hasan wa Husain. Begitu juga di dalam kitab Tarik Madinatud Damsyik karangan Ibnu Asakir pada jilid 14 halaman 139 diriwayatkan dari Ummu Salamah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Ummu Salamah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi qaulullah azza wa jalla innama yuridullah liyushiba alaikum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahhira. Qala Al-Hasan wal Husain wa Fatimah wa Ali alaihimus salam. Wa qalas Ummu Salamah, ya Rasulullah wa ana, qala anta ila khair. Begitu juga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Mudi Auham pada jilid 2 halaman 281, beliau meriwayatkan an Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Aliyah wa Fatimah wa Hasan wa Husainah wa jallallahu bikisah summa ta'ala innama yuridullah liyushiba alaikum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahhira. Qala wa fihim unjilas. Berdasarkan riwayat-riwayat ini begitu jelas bahwa ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Sedangkan Ummu Salamah sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang mana ketika ayat ini turun di rumah beliau sendiri tidak termasuk ahlul bait dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ceritanya sehingga para habib-habib dari hadrat maut itu dikatakan sebagai ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Ummu Salamah sendiri
istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan termasuk ahlul bait. Hujannya seperti apa? Sehingga para habib-habib dari hadrat maut itu mengatakan dirinya sebagai ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan begitu jelas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ahlul bait itu adalah Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Salamah qalat wa ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain alaihimussalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Ghailaniyah hadis nomor 237. Begitu juga di dalam kitab As-Syariah karangan Syekh Az-Zuri pada jilid 4 halaman 383 hadis nomor 1650, Ummu Salamah qalat wa hum khamsa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Begitu jelas bahwa ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya terdiri dari 5 orang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, juga Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Itu artinya, kesimpulannya, selain dari Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, maka itu bukan ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mengatakan bahwa dirinya adalah ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia bohong. Sekali lagi saya katakan biar lebih jelas, siapapun dia, apabila ia mengaku-ngaku sebagai ahlul bait selain ahlu kisah, selain Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, maka orang-orang yang mengaku sebagai ahlul bait itu adalah nggak benar. Jadi sudah begitu jelas, jika para habib-habib itu mengaku sebagai ahlul bait, maka itu nggak benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.